Benar Tuhan bisa setiamu sepanjang itu. Kami coba bersyukur dan dapat kami berikan kepada tidak ada yang lain. Oleh karena anugerah-Mu begitu besar. Pada pagi hari ini, detik ini kami boleh ada semua ada. Semuanya karena kemurahan. Terima kasih Bapa. Aku ada saat ini semuanya karena kasih-Mu. Aku ada hari ini semuanya semua berkat kemurahan. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin, saudara. Saudara percaya Tuhan teramat baik bagi kehidupan kita. Haleluya. Kita bersyukur pagi hari ini, hari yang indah yang Tuhan berikan, di hari yang ke-27. Kita akan kembali merenungkan firman Tuhan.
Kelanjutan daripada episode sebelumnya. Haleluya. Namun sebelumnya mari kita berdoa memohon kekuatan pertolongan Kudus. Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami datang mengucap syukur buat anugerah-Mu yang indah, kami terus boleh nikmati hingga pada pagi hari ini. Saatnya kami akan merenungkan firman-Mu, biarlah Roh-Mu menerangi hati kami. Hikmat-Mu turun atas kami sehingga kami dapat memahami firman-Mu yang benar. Kuasai tempat ini dengan hadirat-Mu, tutup bungkus dan kuat-kuasa dalam-Mu, sehingga semuanya boleh berjalan seperti kehendak-Mu, dan dari dalamnya kami boleh diberkati akan firman ini, dan nama-Mu terus ditinggikan lagi di belakang kami. Terima kasih, kami bersyukur sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Pada pagi ini kita tiba di Kisah Rasul pasal 4. Haleluya. Judul perikopnya yaitu Petrus dan Yohanes di hadapan mahkamah agama. Haleluya. Demikian firman Tuhan. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam dan kepala pengawal bait Allah, serta orang-orang Saduki. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya, karena hari telah malam. Ayat 4, tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu, banyak yang menjadi percaya. Haleluya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Haleluya. Ayat 5, pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander, dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Haleluya. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Haleluya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus, hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa karena suatu kebajikan kepada orang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Haleluya. Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri. Namun ia telah menjadi batu penjuru. Haleluya. Ayat 12, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka. Haleluya. Dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Ayat 14, tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Ayat 15, dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini? Sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Haleluya.
Tetapi supaya hal itu jangan makin luas tersiar di antara orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka, supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Haleluya. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Haleluya. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Haleluya. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan mereka juga. Sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah, berhubung dengan apa yang telah terjadi. Haleluya. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun umurnya. Haleluya. Inilah yang terjadi setelah mereka terus memberitakan Injil. Haleluya. Petrus dan Yohanes akhirnya dihadapkan ke hadapan mahkamah agama. Haleluya. Mereka disidang hanya karena nama Yesus. Haleluya. Ketika Petrus dan Yohanes sedang berbicara kepada orang banyak, mereka tiba-tiba didatangi imam-imam kepala pegawai bait Allah serta orang-orang Saduki. Haleluya. Yang mendatangi mereka itu kepala bait Allah. Haleluya. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Haleluya. Mereka ditangkap dan diserahkan ke dalam tahanan sampai keesokan harinya karena hari telah malam. Semalam mereka ditangkap karena nama Yesus. Haleluya. Tetapi di antara orang yang mendengar ajaran itu banyak yang menjadi percaya. Haleluya. Banyak yang menjadi percaya. Haleluya. Sehingga jumlah mereka menjadi kira-kira 5.000 orang laki-laki. Nah, kalau tadinya sebelumnya itu 3.000. 3.000. Sekarang jadi 5.000. Haleluya. Bertambah lagi. Luar biasa. Ini pergerakan Roh Kudus lewat rasul-rasul. Nah, sehingga pada keesokan harinya, pemimpin-pemimpin Yahudi serta tua-tua dan ahli-ahli Taurat mengadakan sidang di Yerusalem. Haleluya. Dengan imam besar Hanas dan Kayafas, Yohanes dan Alexander dan semua orang lain yang termasuk keturunan imam besar. Jadi keturunan imam besar yang menangkap mereka oleh karena nama Yesus, pemberitaan akan nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Lalu Petrus dan Yohanes dihadapkan kepada sidang itu dan mulai diperiksa dengan pertanyaan ini. Dengan kuasa manakah atau dalam nama siapakah kamu bertindak demikian itu? Haleluya. Maka jawab Petrus penuh dengan Roh Kudus. Jadi dia menjawab penuh dengan Roh Kudus. Haleluya. Hai pemimpin-pemimpin umat dan tua-tua, jika kami sekarang harus diperiksa oleh karena suatu kebajikan kepada seorang sakit dan harus menerangkan dengan kuasa manakah orang itu disembuhkan, maka ketahuilah oleh kamu sekalian dan oleh seluruh umat Israel bahwa dalam nama Yesus Kristus orang Nazaret yang telah kamu salibkan, haleluya, tetapi yang telah dibangkitkan Allah dari antara orang mati, bahwa oleh karena Yesus itulah orang ini berdiri dengan sehat sekarang di depan kamu. Haleluya. Jadi Yesus dikatakan selanjutnya 11, Yesus adalah batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan, yaitu kamu sendiri, namun ia telah menjadi batu penjuru. Haleluya. Jadi sesungguhnya orang Israel, ahli Taurat ini, imam yang besar ini, mereka adalah ahli bangunan, tapi mereka telah membuang, ya haleluya, batu penjuru itu. Haleluya, itu Yesus. Haleluya. Batu penjuru yang mahal, di dalam Petrus dikatakan batu penjuru yang mahal. Bagi kamu dia mahal, bagi kita yang percaya dia mahal. Haleluya. Itulah harta. Ayat 12 ditegaskan. Mereka tegaskan, dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga. Haleluya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, di dalam Yesus. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain
yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Haleluya. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Yesus. Jadi mereka orang bukan terpelajar. Mereka orang biasa, tetapi karena penuh dengan Roh Kudus, mereka memiliki power, kuasa untuk memberitakan Injil dalam nama Yesus. Sehingga 5.000 orang menjadi percaya. Haleluya, laki-laki. Haleluya. Tetapi karena mereka melihat orang yang disembuhkan itu berdiri di samping kedua rasul itu, mereka tidak dapat mengatakan apa-apa untuk membantahnya. Mereka tidak dapat berkata apa-apa karena ada saksi yang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Haleluya. Ya, mereka tidak dapat membantahnya. Dan setelah mereka menyuruh rasul-rasul itu meninggalkan ruang sidang, berundinglah mereka dan berkata, tindakan apakah yang harus kita ambil terhadap orang-orang ini, sebab telah nyata kepada semua penduduk Yerusalem bahwa mereka telah mengadakan suatu mujizat yang menyolok dan kita tidak dapat menyangkalnya. Mereka tidak dapat menyangkalnya. Karena itu suatu fakta, mujizat. Rasul-rasul mengadakan mujizat dan tanda memberitakan nama Yesus. Haleluya. Sehingga banyak orang yang menjadi percaya. Dan ini bagi mereka itu merupakan suatu hal yang membahayakan. Haleluya. Haleluya. Bagi mereka imam-imam besar, mahkamah agama. Haleluya. Haleluya. Nah, dikatakan, mereka katakan, tetapi supaya hal itu jangan makin meluas dan tersiar di antara banyak orang banyak, baiklah kita mengancam dan melarang mereka. Haleluya. Mereka akan diancam dan dilarang. Supaya mereka jangan berbicara lagi dengan siapapun dalam nama itu. Haleluya. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Jadi mereka melarang. Haleluya. Tapi akhirnya Petrus berkata, tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, ya silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Haleluya. Jadi Petrus tegaskan di sini, sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Haleluya. Mereka semakin keras mengancam rasul-rasul itu, tetapi akhirnya melepaskan juga mereka, sebab sidang tidak melihat jalan untuk menghukum mereka karena takut akan orang banyak yang memuliakan nama Allah berhubungan dengan apa yang telah terjadi. Haleluya. Sebab orang yang disembuhkan oleh mujizat itu sudah lebih dari 40 tahun lah umurnya. Sudah 40 tahun disembuhkan Tuhan. Haleluya. Jadi inilah situasi yang terjadi setelah rasul-rasul terus memberitakan Injil, mereka dihadapkan kepada mahkamah agama. Haleluya. Selanjutnya nanti di bawah itu akan ada doa jemaat. Ya, kita lanjut ya. Ayat 23. Judul berikutnya doa jemaat. Sesudah dilepaskan, pergilah Petrus dan Yohanes kepada teman-teman mereka. Ya, teman yang pengikut Tuhan ya. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang dikatakan imam-imam kepala dan tua-tua kepada mereka. Ketika teman-teman mereka mendengar hal itu, berserulah mereka bersama-sama kepada Allah. Katanya, mereka berdoa, ya Tuhan, Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi, laut dan dengan segala isinya. Dan oleh Roh Kudus dengan perantaraan hambamu Daud bapa kami, Engkau telah berfirman, mengapa rusuh bangsa-bangsa, mengapa suku-suku bangsa mereka perkara yang sia-sia, raja-raja dunia bersiap-siap dan para pembesar berkumpul untuk melawan Tuhan yang diurapinya. Haleluya. Sebab sesungguhnya telah terkumpul di dalam kota ini Herodes dan Pontius Pilatus beserta bangsa-bangsa dan suku-suku bangsa Israel melawan Yesus, hambamu yang kudus yang engkau rapi. Jadi ini isi doa jemaat. Untuk melaksanakan segala sesuatu yang telah engkau tentukan dari semula oleh kuasa dan kehendak-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, lihatlah bagaimana mereka mengancam kami dan berikanlah kepada hambamu keberanian untuk memberitakan firman-Mu. Haleluya. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang dan adakanlah tanda-tanda dan mujizat-mujizat oleh nama Yesus, hambamu yang kudus. Dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu,
dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman Allah dengan berani. Haleluya. Lewat doa mereka bersama-sama, mereka meminta. Haleluya. Dan penuh lagi dengan Roh Kudus. Haleluya. Ada suatu keberanian untuk mereka memberitakan Injil dengan berani. Haleluya. Jadi kita melihat ini tantangan dalam memberitakan Injil semakin besar, justru Roh Kudus semakin dahsyat bekerja. Haleluya. Menguatkan mereka, memberikan keberanian untuk memberitakan Injil. Haleluya. Inilah yang terjadi. Ada doa-doa dari jemaat. Haleluya. Nah, maka saudara, hari-hari ini masih kita di tengah-tengah pandemi COVID-19. Mari kita terus menyerukan nama Yesus dimanapun kita ada. Haleluya. Seperti dikatakan, Injil kerajaan ini akan diberitakan ke seluruh dunia, setelah itu baru tiba kesudahannya. Injil keselamatan sudah dari dulu diberitakan, sudah lama. Keselamatan di dalam Yesus Kristus. Nah, ayat tadi itu, di bawah orang lain ini tidak ada nama lain. Ya. Keselamatan tidak ada di dalam siapapun, selain di dalam nama Dia, nama Yesus. Kisah Rasul 4 ayat 12 tadi. Haleluya. Nah, kita bersyukur menjadi orang-orang yang bagian daripada rencana Tuhan, pekerjaan yang dahsyat di muka bumi ini. Mari kita terus bersemangat, maju terus dalam Tuhan. Roh Kudus ada dalam hidup kita, kekuatan Tuhan ada dalam hidup kita, roh keberanian ada untuk memberitakan Injil. Haleluya. Ini yang bisa kita renungkan pada pagi hari ini. Biarlah kita terus dimampukan oleh Tuhan untuk terus melakukan tugas-tugas pekabaran Injil yang Tuhan sudah percayakan dalam setiap kehidupan kita pribadi, sehingga nama Tuhan terus dipermuliakan. Haleluya. Mari kita mengucap syukur. Kami kembali mengucap syukur Bapa di surga buat firman yang datang lagi menguatkan kami, membangkitkan Roh Kudus-Mu Tuhan yang dahsyat dan ajaib, dan memastikan kepada kami bahwa tidak ada nama lain yang olehnya kami dapat diselamatkan, hanya dalam nama Yesus. Kami bersyukur buat anugerah-Mu, buat keselamatan yang sudah Kau anugerahkan dalam Yesus Kristus Tuhan. Karena itu Bapa, mampukan kami, kuatkan iman kami, teguhkan kami untuk terus berdiri di hadapan-Mu, memegang teguh firman-Mu yang sudah kami terima dan kami renungkan dan kami hidupi. Biarlah lewat kuasa Roh Kudus-Mu kami terus memiliki keberanian untuk percaya dan untuk memberitakan Injil kepada siapapun, sehingga nama-Mu terus dipermuliakan dan semakin banyak jiwa-jiwa datang untuk bertekurut memuji menyembah Engkau. Terpuji dan buat bagi bersyukur, segala kemuliaan, segala hormat, segala pengagungan kami kembalikan kepada Engkau, Yesus Kristus Tuhan yang terus bersyukur kami dengan kehidupan. Terpuji dan Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Demikianlah untuk sesi ini saudaraku. Selamat melanjutkan aktivitas di hari yang ke-27. Immanuel, Allah beserta kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.